Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Pecantika Kumal Putri dengan NIM 10911250006 dari kelas BD05C. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul manusia dalam perspektif Islam. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berasal dari tanah, kemudian menjadi nuktah, alaqah dan mudghah. Sehingga manusia ini disebut sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan paling mulia. Atau dengan kata lain, manusia itu mempunyai sebutan ahsanut takwim, yaitu sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dan itu manusia itu diberi amanah oleh Allah untuk sebagai khalifah di bumi atau khalifah fil ardh. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Selanjutnya, pengertian manusia sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kata insan itu berasal dari akar kata uns yang artinya keakraban atau kasih sayang. Hal ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Secara istilah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari jasmani dan rohani, serta diberi akal dan hati untuk senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait manusia sendiri dalam pandangan Islam. Di dalam Al-Quran, menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, seperti turab, tain, safal, dan sulalah. Dengan itu, tercantum dalam Al-Quran, salah satunya adalah Quran Surat Al-An'am ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadla ajala. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dia juga menentukan batas waktu kehidupan masing-masing. Dalam pandangan Islam juga manusia itu didefinisikan sebagai makhluk mukhalaf, mukharam, mukhaira dan mujizat. Manusia sendiri adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniyah seperti doif yaitu lemah, jahula yaitu bodoh, fakir artinya ketergantungan atau memerlukan, kafururo yang artinya mengingkari nikmat, dan syukur serta jujur dan takwa. Selanjutnya, proses penciptaan manusia dari sudut pandang Islam. Yang pertama itu tahapan pembentukan manusia. Rasulullah SAW menjelaskan tentang awal penciptaan manusia itu di dalam rahim seorang ibu yang berawal dari noktah bercampurnya sperma dan ovum. Selanjutnya yaitu alaqah, yaitu segumpalan darah, lalu mudghah yang artinya segumpal daging. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Nabi Adam dari tanah, kemudian kamu sebagian keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. proses yang kedua yaitu peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin itu ketika janin berusia 120 hari. Terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya, peniupan ruh tersebut terjadi ketika janin berusia 4 bulan menjelang 5 bulan. Pada masa inilah hukum itu mulai berlaku pada manusia. Tahap yang ketiga adalah beriman kepada qadar. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan nasib manusia sejak dalam rahim ibunya. Yang pada hakikatnya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad, Abu Dawud yang berbunyi, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di dalam rahim Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat kembali 4 kalimat, yaitu rizki, ajal, amal, sengsara, atau bahagia. Selanjutnya, kedudukan manusia dalam Islam terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah atau Abdullah. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Yang kedua adalah sebagai khalifah di bumi atau khalifah fil ard. Manusia diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk bisa memimpin, mengelola, dan memanfaatkan serta menjaga alam semesta. Yang ketiga adalah sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia diciptakan untuk saling membutuhkan dan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Selanjutnya adalah hakikat manusia. Menurut Islam, hakikat manusia itu terdiri dari 4 unsur utama, yaitu yang pertama adalah jasmani. Manusia itu memiliki kebutuhan biologi seperti makan, minum, dan istirahat. Yang kedua adalah akal, yaitu kemampuan untuk berpikir dan membedakan antara yang baik dan juga buruk. Yang ketiga adalah hati, yaitu pusat spiritual dan moral, tempat iman dan niat itu tumbuh. Yang keempat yaitu ruh, yaitu unsur ilahi yang menjadi sumber kehidupan. Baik, segitu saja bisa saya sampaikan terkait manusia dalam perspektif Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita terkait manusia sendiri itu seperti apa dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.